صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba yang terbaik. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyempurnakan pembahasan tentang Tauhid Dzati Wahidi, yang berarti bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan tidak memiliki sekutu. Kita telah memaparkan argumentasi rasional dan argumentasi tekstual. Artinya antara argumentasi rasional dan tekstual memiliki keselarasan. Seperti yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwa tauhid itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tauhid dzati, tauhid sifati, tauhid af'ali. Tauhid dzati juga dibagi menjadi dua. Ada tauhid dzati wahidi, seperti yang kita bahas bersama pada kesempatan yang lalu. Ada tauhid dzati ahadi. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tauhid dzati ahadi. Tauhid dzati ahadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki komponen. Ketika kita mengatakan tauhid dzati, artinya pengesaan kita kepada Allah kita tujukan kepada zat-Nya. Dan salah satu dimensi zat adalah komponen. Makanya dalam tauhid dzati ahadi kita menafikan komponen dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, maksud daripada tauhid dzati ahadi adalah kita meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki komponen-komponen. Allah itu simple. Kalau kita membahas tentang komponen, maka kita bisa membagi komponen menjadi beberapa bagian, atau ada banyak jenis komponen yang difahami oleh kita. Terkadang komponen itu bersifat rasional. Maksudnya adalah komponen ini hanya ada pada akal kita saja. Seperti kalau kita mendefinisikan sesuatu tentang manusia saja, supaya pembahasan kita lebih mudah, kita mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berakal. Para pemirsa bisa perhatikan bahwa dalam pendefinisian manusia kita membawa dua kata, hewan dan berakal. Hewan ini jangan disalahartikan. Hewan ini memiliki makna bahwa manusia itu zat yang memiliki perasaan, zat yang bergerak, dan memiliki iradah, memiliki keinginan. Kata hewan dan natik yang berakal adalah dua kata yang menjadi komponen bagi diri manusia secara akal, secara konseptual. Artinya, kalau seandainya dua kata ini, dua konsep ini, hewan dan yang berakal tidak ada, maka yang namanya manusia pun tidak akan ada. Kita tidak akan bisa mendefinisikan manusia. Jadi manusia secara konseptual, konsepsi itu membutuhkan kebagian-bagian. Lah, apakah
hal ini bisa kita nisbahkan kepada Allah atau tidak? Kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Ketika Allah adalah zat yang maha sempurna, maka Allah itu sempurna di semua sisi. Allah itu tidak akan bisa kita definisikan. Ketika Allah tidak bisa didefinisikan, maka Allah pun tidak memiliki bagian-bagian konseptual, konsepsi. Yang namanya pendefinisian itu kan bersifat konsepsi, bersifat akal lah ya. Akal yang memahami bahwa manusia itu tersusun daripada dua bagian, hewan dan natik yang berakal. Hal ini tidak bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hal ini akan melazimkan bahwa Allah itu membutuhkan. Karena yang namanya konsepsi itu akan berujung kepada realitas, akan berujung kepada wujud luar. Karena yang namanya konsepsi itu diambil daripada wujud luar. Lalu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa didefinisikan dan memiliki bagian, maka Allah di luarnya pun memiliki bagian, dan ini kita nafikan. Dan kita akan jelaskan nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bagian sama sekali. Ini adalah pertama. Jadi bagian dari sisi konsepsi. Kemudian ada bagian atau susunan yang bersifat realitas. Maksud realitas adalah wujud luar. Seperti ada pulpen tersusun daripada beberapa bagian. Meja tersusun daripada beberapa bagian. Ini namanya susunan yang berwujud luar, realitas. Allah pun tidak memiliki susunan seperti ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki susunan seperti ini, maka Allah membutuhkan bagian. Kita telah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada segala susunan. Ketika Allah adalah wajibul wujud, Allah adalah zat yang maha sempurna, maka konsekuensi daripada keyakinan ini adalah Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada segala kekurangan. Dan kalau seandainya susunan itu melazimkan kekurangan, maka susunan ini harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak memiliki bagian-bagian. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki bagian-bagian, maka Allah akan membutuhkan kepada bagian tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada bagian tersebut, maka Allah yang menyandang status Tuhan dengan ia butuh kepada bagiannya, maka status ini hilang dari dirinya, dan ini mustahil. Karena yang namanya status Tuhan itu bukan buatan kita. Mungkin kalau kita mengangkat suatu presiden, boleh jadi 5 tahun ke depan orang ini tidak lagi menjadi presiden, karena status ini kita yang berikan. Tapi status Tuhan adalah status yang nyata, realitas. Status ini tidak berhubungan dengan pengangkatan kita. Status ini adalah status yang menunjukkan kesempurnaan zat. Ketika Allah adalah menyandang sebagai status zat yang maha sempurna, maka ia tidak akan mungkin mendapatkan atau memiliki kekurangan sedikit pun. Ia mustahil akan mengalami kekurangan, kerusakan dalam dirinya. Ini adalah argumentasi tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki komponen. Berbicara tentang pembahasan tauhid dzati ahadi, maka bolehlah kita membacakan satu teks agama yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, Allah adalah zat yang tidak memiliki komponen sama sekali.
Di surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Maksud daripada Allahu ahad artinya Allah tidak memiliki komponen. Dan ini kita akan jelaskan dengan detail di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.